Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Aceh Hamid Putra Marwan dari kelas 11 IPA 5 SMAN 1 Cikampek. Kita semua pasti memiliki orang tua, baik yang masih dapat kita kecup tangannya ataupun yang sudah tiada. Kedua orang tua sangat berjasa kepada kita. Betapa banyak pengorbanan yang mereka lakukan untuk kita, sejak kita masih kecil hingga sekarang ini. Mereka telah mengorbankan jiwa, raga, harta, waktu, dan yang lainnya demi kita. Sudah sepatutnya kita menghormati dan menyayanginya. Menghormati orang tua sangat ditekankan dalam Islam. Banyak ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa segenap mukmin harus berbuat baik dan menghormati orang tua. Hal itu dijelaskan pada Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang berbunyi, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaknya lah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagai mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Dan Quran surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Sulaiman dan anak yang berbakti kepada orang tua. Dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 155 sampai 156, pernah suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk pergi ke tepi laut, pantai. Di sana akan menemukan suatu hal yang luar biasa. Setelah mendengar perintah tersebut, Nabi Sulaiman alaihissalam berangkat menuju pantai beserta rombongannya yang terdiri dari golongan manusia dan jin. Sesampainya di pantai, Nabi Sulaiman melihat ke kanan dan ke kiri, mencari tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Teringat perintah Allah bahwasanya ia akan menemukan sesuatu hal yang luar biasa. Beliau terus mencari tahu, menengokkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. Namun apa yang beliau lakukan belum bisa menjawab rasa penasaran yang ada di dalam pikirannya. Menyelamlah ke dalam laut, lalu katakan kepada aku apa yang kamu lihat di dalam sana, pinta Nabi Sulaiman kepada jin Ifrit. Menyelamlah Ifrit dan selang beberapa waktu Ifrit pun muncul dan menghadap kepada Nabi Sulaiman. Apa yang dikatakan Ifrit ini sama seperti perkataan Ifrit yang pertama tadi. Masih belum puas dengan apa yang dikatakan Ifrit, Nabi Sulaiman memerintahkan Asif Barkhia untuk berdoa kepada Allah agar memberitahu apa yang terjadi di dalam laut. Nah, Asif Barkhia ini adalah menteri Nabi Sulaiman yang disebut dalam Al-Quran pada Quran surat An-Naml ayat 40. Dia juga seorang waliullah yang doanya diijabah oleh Allah. Beritahu kepadaku apa yang terjadi di dalam laut sana, pinta Nabi Sulaiman kepada Asif Barkhia. Asif pun berdoa kepada Allah untuk menunjukkan apa yang terjadi setelah Asif Barkhia berdoa. Tiba-tiba datang sebuah benda berbentuk kubah yang mempunyai 4 pintu. Satu pintu terbuat dari batu intan, satu pintunya lagi terbuat dari batu yakut, satu lagi terbentuk dari intan putih, dan satunya lagi terbuat dari batu aquamarine atau zamrud hijau. Semua pintu itu terbuka dan tidak ada satu tetes air pun yang masuk ke dalamnya. Padahal benda tersebut berada di dalam laut yang sangat dalam, sama seperti 3 kali perjalanan menyelamnya Ifrit yang pertama.
Lalu benda yang berbentuk kubah tersebut diserahkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Tiba-tiba di dalamnya terdapat seseorang laki-laki yang tampan, memakai baju yang serba putih dan bersih badannya. Pemuda itu sedang melakukan sholat. Lalu Nabi Sulaiman masuk ke dalamnya dan memberikan salam kepada pemuda itu. Pemuda itu pun mempercepat sholatnya dan menjawab salam Nabi Sulaiman. "Sebab apa kau bisa berada di dasar laut ini?" tanya Nabi Sulaiman mengawali pembicaraan. "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya bapak saya adalah seorang laki-laki yang lumpuh dan ibu saya adalah seorang wanita buta. Saya merawat keduanya selama 70 tahun. Saya merawat keduanya dengan penuh kasih sayang. Ketika ajal menjemput ibu saya berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam keadaan selalu takwa kepadamu,' dan ketika ayah saya wafat, dia pun berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, tempatkanlah anakku ini di tempat yang tidak ditemukan oleh setan.'" Cerita Nabi pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Sejenak keduanya terdiam. "Setelah saya memakamkan kedua orang tua saya berjalan-jalan ke tepi pantai untuk menghilangkan kesedihan saya. Lalu saya melihat kubah yang bercahaya. Kubah tersebut sangat indah. Saya masuk ke dalamnya untuk melihat keindahan kubah tersebut. Lalu datanglah malaikat dari beberapa malaikat. Malaikat tadi membawa kubah tersebut ke dalam laut, sedangkan saya berada di dalamnya." Ucap pemuda itu melanjutkan ceritanya kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya, "Pada zaman siapa kamu mendatangi pantai?" Penuh dengan rasa penasaran, dan pemuda itu menjawab, "Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam." Sejenak Nabi Sulaiman terdiam, mengingat kembali sejarah. Begitu terkejutnya ketika tahu bahwa jarak zamannya dengan zaman Nabi Ibrahim itu adalah 2400 tahun. Begitu panjangnya umur pemuda, dan yang anehnya lagi, tidak dijumpai satu helai rambutnya yang beruban. "Lalu bagaimana kamu bisa mendapatkan makan dan minum?" tanya Nabi Sulaiman. "Wahai Nabi Allah, setiap hari datang kepadaku seekor burung yang membawakanku makanan sebesar kepala manusia. Saya memakannya. Saya merasakan kenikmatan yang belum pernah saya rasakan di dunia setelah saya memakannya. Saya tidak lagi merasakan lapar, haus, gerah, dingin, tidur, ngantuk, dan sifat-sifat yang dirasakan oleh manusia pada umumnya, serta saya juga tidak pernah merasakan kesepian," jawab pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. "Maukah kamu ikut denganku di kerajaanku, atau kamu ingin kembali kepada tempatmu?" Nabi Sulaiman memberikan penawaran kepada pemuda itu. "Wahai Nabi Allah, tolong kembalikan aku ke tempat semula," pinta pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan Asy Barqiyah untuk mengembalikan pemuda itu ke tempat semula. Saat itu juga pemuda itu hilang dari pandangan Nabi Sulaiman dan rombongan. Nah, dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwasannya doa orang tua itu sangatlah mustajab dan tidak bisa diragukan lagi. Nah, sekarang soal guru. Guru adalah orang yang mengerjakan kita berbagai ilmu pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang mengerti dan dewasa. Setinggi pangkat atau kedudukan seseorang, tetaplah ia seorang pelajar yang berhutang budi kepada guru yang pernah mendidiknya dahulu. Penyair Syauqi telah mengakui pula nilainya seorang guru. Ia berkata, "Berdiri dan hormatilah guru dan berilah penghargaan. Seorang guru itu hampir saja merupakan seorang rasul." Di sini saya akan menceritakan kisah teladan Imam Syafi'i kepada gurunya. Alkisah, suatu ketika Imam Syafi'i pernah tiba-tiba mencium tangan dan memeluk hangat seorang laki-laki tua yang kebetulan bertemu muka dengannya. Tindakan ini jelas mengundang tanya para sahabat dan murid-murid Imam Syafi'i. "Wahai Imam, mengapa engkau mau mencium tangan dan memeluk lelaki tua yang tak dikenal itu? Bukanlah masih banyak ulama yang lebih pantas diperlakukan seperti itu daripada dia?" tanya salah seorang sahabatnya kepada Imam Syafi'i. Dengan lugas Imam Syafi'i menjawab, "Ia adalah salah seorang guruku. Ia kumuliakan karena pernah suatu hari aku bertanya kepadanya, bagaimana mengetahui seekor anjing telah dewasa. Ia pun menjawab, untuk mengetahuinya dengan melihat apakah anjing itu mengangkat sebelah kakinya ketika hendak kencing. Jika iya, ketahuilah bahwa anjing itu telah berusia dewasa." Begitu luar biasanya Imam Syafi'i memperlakukan dan memuliakan gurunya. Meski pembelajaran yang ia dapatkan terkesan remeh, tidak membuat mufti besar itu melupakan apalagi meremehkan jasa dari orang tersebut. Ia tetap memperlakukan dengan mulia, sama seperti ia memperlakukan guru-gurunya yang lain. Nah, sekian dari video dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.